Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 169. Di halaman 169 baris kedua dari atas ada tulisan faslun wa sholatul kusufi lisyamsi. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah mereka diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, halaman 169 baris kedua, faslun. Sebelumnya saya di sini sudah menjelaskan, apa belum ya lupa, tentang khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan khutbah Jumat. Kenapa khutbah Jumat didahulukan sebelum sholat? Kenapa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sholat baru khutbah? Jumat khutbah dulu baru sholat, Idul Fitri Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Udah dijelasin ya? Udah lama. Baik, kita langsung saja ke pasal. Wa sholatul kusufi, dan sholat kusuf.
lisyamsi untuk gerhana matahari. Kalau tulisannya pakai huruf kaf, kusuf, itu gerhana matahari. Sedangkan gerhana bulan wa sholatul khusufi, dan sholat gerhana lil qamari bulan. Kalau gerhana bulan tulisannya pakai kha, khusuf. Matahari kusuf dengan kaf, sedangkan bulan khusuf dengan kha. Tulisan Arab sangat nampak berbeda antara kaf dengan kha, namun ditulis dengan tulisan Indonesia semuanya dibaca kusuf, karena kha itu diawali dengan huruf k dan h, sehingga pasti dibaca kusuf juga. Pengalaman tulisan yang kita kenal selama ini Katulistiwa. Sebenarnya tulisan Katulistiwa itu yang benar bacanya bukan Katulistiwa tapi Khatul Istiwa, kha. Tapi karena lidah Indonesia sudah begitu, jarang yang nyebut Khatul Istiwa tetapi Katulistiwa. Nah, kullun minhuma, dua-duanya minhuma dari sholataini, baik kusuf maupun khusuf, sunnatun, hukumnya sunnah. Baik jamaatan dilakukan secara berjamaah, wa furada, dan dilakukan secara pribadi, sendiri-sendiri. Lihadirin, baik orang yang ada di rumah diam di rumah, wa musafirin, baik orang yang sedang dalam perjalanan, sunnah melaksanakan sholat kusuf atau khusuf. Lidzakari, baik orang itu laki-laki, wa ghairihi, ataupun orang itu perempuan, bahkan waria, karena di sini disebutkan wa ghairihi, bukan wan nisa'i dan perempuan, tetapi wa ghairihi, selain laki-laki berarti perempuan dan waria. Sunnahnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Kenapa sholat itu menjadi sunnah muakkadah? Lil amri bitilkas sholat, karena ada perintah untuk melaksanakan sholat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau tidak cuma memerintahkan sholat kusuf dan khusuf, bahkan beliau wali annahu, dan karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholat li kusufi syamsi, melaksanakan sholat gerhana matahari, bahkan wal qamari, Nabi Muhammad melaksanakan sholat gerhana bulan. Kalau sekelas Nabi Muhammad saja masih melaksanakan sholat gerhana matahari dan bulan, apalagi mestinya kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu akibatnya fayukrahu tarkuha, maka kepada kita makruh kalau meninggalkan sholat gerhana. Ada gerhana, damang-damang saja, nyantai-nyantai saja, tidak mau sholat, maka kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa huwa muradu Syafi'i fi mawdi'i bi qawli la yajuzu tarkuha. Tetapi fa in fatat, jika sudah lewat hadhihi sholatu, waktunya sholat ini, lam tuqadha, maka tidak harus diqadha. Tetapi bagi orang yang terlewat melaksanakan sholat kusuf, bagi orang yang kelewat melaksanakan sholat khusuf, maka tidak diberlakukan qadha. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat ba'diyah dhuhr bisa diqadha. Sholat rawatib bisa diqadha. Tetapi sholat kusuf dan khusuf ailam yusra qada'uha, yakni tidak dijalankan qadanya sholat kusuf dan khusuf. Tidak ada qadha. Bagaimana tata caranya sholat kusuf dan khusuf? Wa yusalli, dan orang-orang melaksanakan sholat likusufi syamsi, untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, ialah 2 rakaat. Jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat. Yuhrimu biniyati sholatil kusuf, yang ketika kita takbiratul ihram, niatnya niat sholat gerhana. Usalli sunnatan likusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala, atau usalli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Walau budda min ta'yini qawli sholati li syamsi aw lil qamar, dan tidak boleh, tidak keharusan kepada kita untuk menyatakan sholat ini gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu harus dijelaskan, gerhananya matahari atau gerhana bulan. Summa ba'dal iftitah, kemudian setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu kita seperti biasa membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah, wa ta'awudhi, dan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaqra'ul fatihata, langsung membaca surah Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dibaca, summa suratan qasiratan, kemudian baca surat yang pendek saja. Baca surah Asy-Syamsi, baca surah Ad-Duha, baca surah pendek. Lalu wayarka'u, setelah selesai baca surat yang pendek, lalu kita ruku biasa, seperti biasa. Setelah ruku,
summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, minar ruku'i, daripada ruku. Yang dibaca juga sama, ketika mengangkat dari ruku' qailan, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, wa yaqulu dzalika fi kulli rab'in, dan itu diucapkan setiap kita ngangkat dari ruku menuju posisi i'tidal. Intinya normal saja. Namun ini nih, summa ya'tadilu, kemudian kita i'tidal sebagaimana sholat biasa. Cuman berbedanya, kalau i'tidal pada sholat biasa kita baca Rabbana lakal hamdu langsung sujud. Dalam sholat khusuf dan khusuf ini bukan langsung sujud, tetapi summa yaqra'ul fatihata, kemudian ia membaca Fatihah sanian, yang kedua. Di dalam posisi ruku i'tidal, semestinya habis i'tidal langsung sujud. Dalam sholat khusuf dan kusuf, dalam posisi i'tidal kita baca Fatihah yang kedua kalinya di rakaat pertama. Setelah baca Fatihah yang kedua kalinya, summa yaqra'u suratan qasiratan, kemudian kita baca surah yang pendek lagi, 2 kali surah. Lalu setelah itu summa yarka'u, kemudian kita ruku sanian yang kedua kalinya, akhaffa minal ladzi qablahu, ruku yang kedua kalinya ini lebih singkat daripada ruku yang sebelumnya, yakni ruku yang pertama. Kemudian setelah ruku yang kedua, summa ya'tadilu, kemudian kita beriktidal sanian yang kedua kalinya dengan membaca bacaan yang tadi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, summa yasjudu, kemudian ia baru sujud as-sajadataini, 2 kali sujud, bitumakninatin, dengan melaksanakan tumakninah di dalam 2 kali sujud. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jujur jamaah di sini, yang ada di sini, sudah pernah melaksanakan sholat gerhana? Belum. Kebayang nggak sholat yang saya ceritakan tadi? Hah? Mudah-mudahan malam Kamis depan ada gerhana ini, kita langsung praktek sholat. Aneh, sholat gerhana itu aneh. Bagi orang yang belum ngaji, bagi orang yang belum tahu, tiba-tiba ikut sholat gerhana itu aneh. Bahkan mungkin dia membaca subhanallah, disangka imamnya lupa, yang padahal memang aturannya begitu. Biasanya dalam 1 rakaat itu baca Fatihahnya 1 kali, baca suratnya 1 kali. Di dalam sholat gerhana itu baca Fatihahnya 2 kali, baca suratnya 2 kali dalam 1 rakaat. Sholat normal biasa rukuknya dalam 1 rakaat itu 1 kali, di dalam sholat gerhana rukuknya 2 kali. Di dalam sholat normal iktidalnya dalam 1 rakaat itu 1 kali, tapi di dalam sholat gerhana iktidalnya dalam 1 rakaat itu 2 kali. Nah, fil kulli, dalam semuanya. Setelah sujud, cuman sujudnya jangan main kalkulasi matematika. Kalau sholat biasa dalam 1 rakaat itu Fatihahnya 1, suratnya 1, rukuknya 1, i'tidalnya 1, sujudnya 2,
dalam sholat gerhana Fatihahnya 2, rukuknya 2, i'tidalnya 2, jangan-jangan sujudnya 4. Tidak, sujud tetap 2. Sujud tetap 2. Tidak ada perubahan aturan dalam melaksanakan sujud. Nah, summa yusolliya, kemudian melaksanakan sholat rakaatan saniyatan, dengan rakaat yang kedua, biqiyamaini, dengan 2 kali berdiri seperti tadi, 2 kali Fatihah, 2 kali sholat, wa qiraataini, dan 2 kali membaca Fatihah, wa ruku'aini, dan 2 kali melaksanakan ruku, wa i'tidalaini, dan 2 kali i'tidal. Dalam rakaat kedua juga sama dengan rakaat pertama, semuanya Fatihahnya 2 kali, surahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya juga 2 kali, wa sujudaini, dan 2 kali sujud juga. Sujudnya tidak berubah, tetap 2 kali sujud, kasairi sholawati, sebagaimana sholat biasa, pala ziyadah tapi sujud, maka tidak ada penambahan di dalam sujud. Wahada, dan inilah makna qaulihi, makna ucapan kata-kata fi musannif, fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat, minhuma, dari 2 rakaat itu, qiyamaini, ada 2 kali berdiri, yutilul qiraata, yang memanjangkan ia al qiraata, membaca surah, fihima, pada 2 rakaat, kama sayati, seperti keterangan yang akan datang. Wa fi kulli rakaatin, dan pada setiap rakaat, ruku'ani, ada 2 ruku, yutilu tasbiha, yang dipanjangkan, dibanyakan membaca tasbih. Baca tasbih berapa banyaknya, lihat di layar. Yutilu tasbiha, berbanyak baca tasbih, bihima, dalam kedua ruku, fayusabbihu, maka orang yang sholat membaca tasbih, fir ruku'il awal, dalam ruku yang pertama, di rakaat yang pertama, ruku yang pertama, baca tasbihnya qadra mi'atin, seukuran 100 minal ayatil maqdulati, dari ayat-ayat yang sedang minal baqarah. Minimal 100 kali baca tasbih. Itu ruku pertama. Wasani, dan ruku yang kedua, masih dalam rakaat yang pertama, baca tasbihnya qadra samanina minha, itu ukuran 80 kali baca tasbih. Wa bisalisi, dan di dalam ruku yang ketiga, ruku pertama di rakaat yang kedua, qadra sab'ina, ukuran 70 kali baca tasbih. Wa birrabi, dan di dalam ruku yang kedua, rakaat yang kedua, qadra khamsina, seukuran kira-kira 50 baca tasbih. Nyanggup enggak baca tasbih sekali ruku 100 kali? Jangan-jangan ada yang nyungsep ini kalau enggak. Dunas sujudi, tidak memanjangkan pada sujud. Nah, di dalam sujud fala yutawwiluhu, maka tidak memanjangkan untuk sujud. Wahada, dan inilah ahadu wajhaini, salah satu wajah wajah 2 as-sahih, yang sahih, tetapi yang sahih lakini sahih,
tetapi kaul sahihnya mengatakan annahu yutawwiluhu, bahwasanya ia harus memanjangkan baca tasbih nahwar ruku'i, semuanya sebagaimana tasbih pada waktu ruku alladzi qablahu. Tetapi kaul sahih mengatakan tetap pada sujud juga tasbihnya harus dilamakan. Nah, setelah itu selesai sholat 2 rakaat wa yakhtubu, dan berkhutbah al imamu, sapa imam, dilangsungkan dengan khutbah. Walaupun kita sholat sama-sama dalam perjalanan, walau imamun nahwil musafirin la imam Indonesia. Dalam khutbahnya al imamu ba'dahuma, setelah sholat, sholatil kusufi wal khusuf, yakni sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, khutbataini, dengan 2 khutbah, ka khutbatail jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat, fil arkani, di dalam masalah rukunnya, wasyuruti, dan syarat-syaratnya. Khutbahnya seperti khutbah Jum'ah mengenai syarat dan rukunnya. Dan di dalam khutbah narasinya wa yahussun nasa, dan harus mendorong imam kepada manusia fil khutbataini, di dalam 2 kali khutbah itu, ala taubati minal dzunubi, supaya bertaubat dari semua dosa. Kenapa imam harus menganjurkan bertaubat kepada manusia? Karena terjadinya gerhana ini adalah indikasi kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terjadinya gerhana ini sebuah sinyal bahwa hidup kita sudah terlalu banyak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam khutbah khusuf, narasinya imam harus mendesak, mendorong jamaah banyak-banyak bertaubat minal dunubi, dari semua dosa, wa ala fa'lil khairi, dan supaya bertaubat, berbuat kebajikan, min shadaqatin, dari banyak sedekah, wa izkin, dan memerdekakan hamba sahaya, wa nahwi dzalik, dan seumpama itu, hal-hal yang dinilai baik oleh agama, seperti kasaumin, menganjurkan melaksanakan puasa, wasolatin, dan menganjurkan memperbanyak sholat, wa yuhadhirhumul ghaflah, dan mengingatkan kepada jamaah jangan sampai gapleh, wal iktirar, dan tertipu, wa yukassiru doa, dan menganjurkan khatib kepada jamaahnya agar memperbanyak doa, wal istighfar, dan memperbanyak baca istighfar. Tetapi wa yusirul qiraata, dan harus menyamarkan bacaan Fatihah fi kusufis syamsi, di dalam sholat gerhana matahari. Namun kalau kita melaksanakan sholat gerhananya adalah gerhana matahari, yakni yang dilaksanakan di siang hari karena gerhana matahari, maka bacaan-bacaan di dalam sholat harus dibaca secara pelan. Jangan mengikuti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebaliknya, wa yajharu bil qiraah,
dan mengeraskan bacaan fi khusubil qamari dalam sholat gerhana bulan. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat adalah sholat gerhana bulan yang dilaksanakan di malam hari, maka sebaiknya sholat yang dilaksanakan di malam hari itu bacaannya dikeraskan. Dan itu aturan ijma'an, semua ulama sepakat bahwa sholat gerhana bulan bacaannya harus dikeraskan. Dan waktunya sholat gerhana adalah selama masih berlangsung gerhana. Ada kesalahpahaman dari masyarakat selama ini. Selama gerhana dia malah nonton di HP, nonton di baskom. Selesai gerhana dia baru sholat. Itu sudah tidak benar, karena waktunya sudah habis. Sholat gerhana dilaksanakan selama gerhana masih berlangsung. Oleh karena itu di sini dikatakan wa tafutu sholatu kusubi syamsi, dan lewat waktu sholat gerhana matahari bil injilai dengan sebab terang kembali matahari lin munkashifi bagi orang yang melakukannya. Ketika matahari sudah terang kembali berarti waktu sholat pun sudah kedaluarsa. Begitu juga wabi gurubiha kasyifatan, dan dengan sebab terbenamnya matahari kasyifatan dalam keadaan gerhana, wa tafutu sholatu kusubil qamar, dan lewat waktu sholat gerhana bulan bil injila dengan sebab sudah terang kembali, wa tulu'i syamsi, dan sudah terbitnya matahari, la bitulu'il fajri, bukan dengan terbitnya fajar, wala bi ghurubiha, dan bukan dengan terbenamnya fajar, khasyiban dalam keadaan gerhana, fala tafutus sholatu, maka tidak lewat waktu sholat. Ukuran sholat adalah gerhananya, bukan fajarnya. Urusan fajar itu tidak ada hubungan dengan gerhana. Itulah tutorial teori bagaimana caranya sholat gerhana. Ke depan akan kita bahas bagaimana caranya sholat istisqa. Faslun fi ahkami sholatil istisqa, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.